kepada anggota dewan, bukan kami mendengarkan ceramah dewan. Ya, ini tadi kembali terlalu banyak ceritanya panjang. Berapa apapun pertanyaannya itu boleh saja, tapi kasih nomor ada kabarnya sedikit gitu loh. Tapi tadi saya ingatkan, saya ukur tadi, udah bapak yang pakai coklat itu pertama saja setengah jam lebih, kedua ini terus saya ya, karena katanya kalau ada apa-apa sahabat sama dewannya, saya itu untuk acara malam ini aku sabar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bambang Setiano, Ketua RW 06 dengan Komjen. Bapak, tadi di depan dikatakan bahwa Polowijen apabila dalam waktu dekat SMP dapat diwujudkan, yaitu penggabungan dari lembaga sekolah dasar satu dengan yang lain. Saya tahu bahwa di Kota Malang harus dibandingkan di Kabupaten Malang itu Lawang, contoh Lawang 5, 3 dan sebagainya itu bisa menerima murid yang berkebutuhan khusus. Jadi tidak harus lari ke Lawang maupun di mana Pakti Luhur dan sebagainya, namun di sekolah dasar itu bisa diberikan SD inklusi, meningkatkan ekonomi kreatif di Kota Malang khususnya di Polowijen. Perlu ketahui bahwa di Polowijen ini banyak potensi yang dimiliki oleh Polowijen. Contoh saja yang sederhana, mulai dari barat sampai timur itu ada sungai, namanya Sungai Mewek. Kali Mewek. Alhamdulillah kemarin mungkin berkat dorongan Bapak, usaha Bapak, sehingga dapat digali, dijalankan. Namun tentunya karena alat beratnya tidak bisa masuk ke jalan sempit, bagaimana upaya ke depan? Dengan harapan, dengan sungai yang sudah yang sudah dikeruk tadi bisa digunakan untuk perikanan, katakan begitu. Masyarakat sekitarnya bisa memanfaatkan ikan yang ada, apa dijual sudah masak atau masih mentah. Pertanyaan besar. Bapak sekalian yang saya hormati, mumpung senyampang ada komisi yang bidang pembangunan, kami ini sering dan selalu yang informasi kalau sudah 5 tahun dilakukan pembangunan, misalkan pengaspalan jalan di RW 3, RW 4 itu sudah dilakukan pengaspalan kurang. Kemarin diinformasikan akan dilakukan tahun 2022 ini. Karena satu dan lain hal terpaksa di-PHK-kan. Ternyata perjalanan yang saya dengar itu katanya sudah disurvei kok tidak layak. Yang mana? Itu jalan tembus yang sangat diperlukan. Kalau hujan dari barat sana itu sungai, jalannya itu seperti sungai. Punya dewan seperti itu memang ngapunten. Tetapi dewan harus punya nyali. Katanya sudah sepakat dengan wali kota. Tidak perlu gebrak sana masalah. Kenapa? Mohon maaf. Wakil rakyat itu jadinya juga Solo, bersuara seakai-akai. Di belakangnya banyak ribuan rakyat. Nah ini aneh, harus berani. Terima kasih bapak-bapak anggota dewan yang terhormat. Terus saja sebelum menginjak para saran, saya sampaikan bahwasanya wakil rakyat itu kan tugasnya sederhana tapi abot. Memastikan kebutuhan dasar rakyat itu terpenuhi, baik kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, termasuk juga keadilan. Jadi kalau ada rakyat yang tidak bersekolah, kewajiban pemerintah adalah menyekolahkan. Tidak punya biaya, ya wajib dibiayai. Nah begitu. Yang sakit wajib diobati. Tidak punya biaya, ya wajib dibiayai. Satu itu. Yang kedua, mohon maaf ini saran aja Bapak. Saya sangat berterima kasih dengan Bapak Ibu Janangko. Luar biasa. Di sini rame. Pak Jumanto tadi terus. Amin. Tapi satu syaratnya, kudu wani. Tak
tak wani, oh cuma mana ya, itu wani. Iya. Wanita itu. Kedua, namun dan ini saya lihat kegiatan yang luar biasa, orang UMKM sekian ratus orang ini luar biasa. Ini kalau pemerintah tidak mau peduli, ini aneh pemerintahnya. Oleh karena itu, saya hanya usul saja saran kepada LBMK maupun Bapak Edi selaku Ketua RW, juga wakil rakyat kita, juga komandan RW saya ini, komandannya. Ini segera membuat set plan, membuat set plan. Ini di pabrik yang bagus, kemudian di kotak-kotak kayak semacam stand-stand, walaupun nggak ada gambarnya, nggak ada bangunannya, tapi ada stand-stand, sehingga bisa diadakan semacam. Saya DCI, Pak Wali, dewannya itu Pak Madi dan lucu loh ya, KKN tambahin mas, tambahin. Menganggap sungai itu adalah tempat sampah, nah, begitu. Adakah perda di Kota Malang, mungkin inisiatif dari DPRD, untuk memperdagkan bahwasanya ada larangan lah membuang sampah di sungai. Saya punya angan-angan, saya sudah sampaikan pada komandan saya Pak Edi awal-awal jadi RW Pak, kami sudah menghadap beliau. Ayo kita ngadakan acara survei susur sungai mulai barat sampai ke timur. Kita petakan mana sungai ini yang bisa dijadikan karamba, yang bisa dijadikan tempat pemancingan dan sebagainya. Dibersihkan rumah-rumah yang buang sampah atau sampah yang NKK ya atau apa-apa itu harus tutup, dipindah ke depan, dibuatkan semacam program proyek apa namanya itu septic dan komunal, nah begitu. Itu saya kira bisa. Jadi dan saya punya keyakinan karena Pak Edi ini enak jawaban enak, jadi saya senang jadi omongan enak. Jadi tapi satu wani. Dan yang terakhir, bagaimana caranya menggandeng perguruan tinggi itu membangun drainase Bapak secara komprehensif Kota Malang dengan berbasis sungai. Jadi dibuang ke sungai terbesar Pak, kan banyak ini, sehingga tidak ada genangan-genangan yang ada. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saran saya perhatikan semua. Kalau saya jawab, saran panjenengan saya perhatikan semua. Karena itu sudah sering saya diskusikan dengan jenengan. Jadi saya perhatikan. Kalau tentang pembangunan daerah sungai itu belum Komisi A, bidangnya Komisi A yaitu Satpol PP. Masalah IMB-nya juga berkenaan dengan DPRD itu Satpol PP. Kalau saya dulu waktu kemarin setiap ada di pelanggaran semacam itu, salah satu contoh di RW 8 yang saya tidak lanjuti, Satpol PP saya panggil dengan bersama-sama dengan saya meninjau lokasi itu di Polonijen tembus di Sumpil gitu misalnya. Itu pernah saya tidak lanjuti dengan Satpol PP dan pernah saya minta surat, sudah kami lakukan sudah selesai Pak Bambang. Di jalan itu kemarin memang waktu saya ngajukan itu kemarin yang di mengatasi banjir, waktu itu memang waktu saya kesana itu memang waktu hujan jalannya banjir, saya tahu persis. Kemudian dengan adanya itu pokir saya turunkan di sana senilai anggaran 200 juta sudah selesai. Kan saat ini belum musim hujan. Nah, kalau saya amati jenazah sudah saya lebarkan 50 kali 50 jalannya, insya Allah sudah banjir. Kenapa aspal itu tadi kemarin katakan apa sering rusak karena kena genangan air. Saat ini kemarin saya antisipasi karena saya meskipun waktu itu pokir saya turunkan di sana sudah selesai. Dimulai di depannya Pak Torik sampai saya buat ke sungai. Di sungai pun nanti sudah masalah lagi masih banyak di RT 1 itu sudah saya antisipasi, saya sudah sekarang saya buang ke Riverbank. Insya Allah sudah banjir. Di sana sudah saya laksanakan semua. Memang waktu itu kemarin